Ami ami oh, ami 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 oh, ami ami oh, ami oh, ami ami oh, ami oh, ami. Kali ini kita akan bahas Fate Samurai Remnant lagi. Niatnya mau bahas semua master dan servant di Samurai Remnant, tapi banyak kali cok, gak kuat aku. Jadi bertahap aja lah. Dan kali ini akan bahas peserta intinya saja. Jadi mari kita bahas salah satu kepingan puzzle Fate series. Kita mulai dari MC-nya, yaitu Miyamoto Iori. Tapi karena udah dibahas di video sebelumnya, maka kita persingkat saja. Dia adalah anak angkat sekaligus murid dari Miyamoto Musashi. Dan servan yang berhasil dia summon adalah Saber, Yamato Takeru, seorang pangeran Jepang kuno, yang diceritakan dalam Kojiki dan Nihon Shoki. Dan lagi-lagi, kita dapat karakter androgini, yang bikin kita bertanya-tanya apakah dia pria atau wanita. Tapi karena dalam sejarah dia adalah pria, dan dia punya istri, maka kita anggap saja dia laki-laki. Jadi buat yang masih waifuin dia, ya tobatlah. Takeru lahir sebagai anak Kaisar Keiko, yang memerintah mayoritas etnis Jepang sebagai dinasti Yamato pada akhir abad pertama dan awal abad kedua. Tapi Takeru lebih dikenal sebagai tokoh semi historis, karena ceritanya dipenuhi banyak mitos dan legenda. Jadi sulit untuk mastiin apakah dia memang ada di dunia nyata. Suatu hari kakaknya yaitu Pangeran Osu mendapat perintah untuk membawa 2 perempuan cantik untuk ayahnya. Tapi kakaknya malah menukar perempuan cantik itu dengan perempuan yang lain dan menyimpan yang paling cantik untuk dirinya sendiri. Hubungan antara ayah dan kakaknya menjadi kurang baik, bahkan kakaknya tidak datang saat makan malam keluarga. Jadi Kaisar Keiko selaku ayahnya mengutus Takeru untuk menegurnya. Tapi Takeru malah membunuh kakaknya. Karena merasa takut pada putranya, Kaisar mengirim Takeru untuk membantai mereka yang menentang Yamato, sekaligus menjauhkannya dari istana. Dalam salah satu misinya, Takeru berpakaian seperti pembantu wanita, dan membunuh pimpinan Kumaso. Disinilah dia mendapat julukan Yamato Takeru. Tapi ketika dia kembali, Kaisar masih belum menerimanya dan menyuruhnya untuk pergi ke timur. Di sana dia bertemu bibinya, Yamato Hime, yang merupakan pendeta tinggi Amaterasu. Karena merasa prihatin pada kondisi Takeru, Yamato Hime memberikan pedang suci, Ame no Muraku Mono Tsurugi, sebuah konstruksi ilahi yang awalnya dibawa oleh Dewa Susanoo setelah dia mengalahkan ular raksasa berkepala 8, Yamata no Orochi. Kemudian Takeru melanjutkan pengembaraannya, menghabisi lawan politik yang sangat banyak, serta beberapa dewa, dan itu dia lakukan seorang diri. Sampai akhirnya, dia bertemu dengan Ototachi-bana Hime, yang mencintainya dengan tulus, dan mereka berpetualang bersama. Akhirnya Takeru punya tujuan hidup, yaitu melindungi Tachibana Hime. Tapi kisah indah itu berakhir, ketika mereka harus menyeberangi laut Hashirimizu. Ada badai yang muncul secara mendadak, dan Tachibana mengorbankan dirinya untuk meredam amarah Dewa Laut Watatsumi. Takeru yang dibuang oleh keluarganya dan kehilangan istrinya terus membantai orang, raja dan dewa. Sampai akhirnya dia tiba di Gunung Ibuki, dan dia mati karena diserang oleh Ibuki Doji dan menderita racun yang sangat parah. Dikatakan bahwa arwahnya berubah menjadi angsa putih dan terbang ke surga, sementara pedangnya berganti nama menjadi Kusanagi. Ibuki adalah pecahan dari Yamata no Orochi, jadi bisa dibilang pedang itu kembali ke tempat asalnya. Takeru sering dikatakan sebagai Raja Arthur dari Jepang, yang menjelaskan kenapa desain karakter dan NP-nya mirip. Takeru juga punya NP kedua, yang bernama Divine Water. Fungsinya seperti Invisible Air, yaitu menyembunyikan identitas. Takeru berkata bahwa dia tidak punya keinginan pribadi, sementara keinginan Iori bisa berubah tergantung rute, antara zaman yang damai demi kaya, atau zaman penuh perang. Kita masuk ke master lain, yaitu dalam perang ini, Tsuchimikado Yasuhiro. Alasan kenapa dia menciptakan ritual Waxing Moon adalah untuk memulihkan reputasi keluarganya, karena pengaruh Onmyoji terhadap pemerintah sudah mulai berkurang, dan Yasuhiro menjadi insecure. Dia menyatakan diri sebagai pengamat, padahal dia adalah salah satu master. Servanya adalah caster Hieda no Are, seorang ahli sejarah dan orang yang menyusun tulisan Jepang kuno pada abad ke-7 yang akan dikenal sebagai Kojiki. Jadi ada kemungkinan dia adalah pencipta karakter Takeru. Keinginannya adalah setiap sejarah harus dicatat dengan sempurna dan akurat, karena dia tidak percaya pada misteri, yang berarti kalau permintaannya terkabul, tidak ada lagi misteri, sihir, magicraft, dewa, dan sebagainya, karena dianggap mitos olehnya.
Itu berarti dia tidak bisa menggunakan Magic Craft normal, dan sangat bergantung pada Noble Phantasm-nya, Puppet Playground, yaitu reality marble yang meniadakan misteri. Sehingga kemampuan lawan akan sangat melemah, tapi efek pada servan akan lebih besar daripada manusia. Dan dia punya satu NP lagi, yang bisa men-summon Divine Spirit meskipun tidak lengkap, Yasuo Magatsuhi, Dewa Malapetaka Kojiki. Berikutnya ada Yui Susatsu. Dia adalah homunculus yang diciptakan oleh Maurice Weekend menggunakan teknik Ensburn. Meskipun dia tidak tahu siapa itu Ensburn, tapi karena Mori pernah belajar Magic Craft di Cina dan sering mencuri pengetahuan rahasia, maka itu masuk akal. Tapi suatu hari dia meninggalkan Yui untuk bergabung dengan para pemberontak Shimabara dan jadi salah satu pemimpinnya bersama Amakusa Shiro. Dan hasilnya adalah pembantaian terhadap 37.000 pemberontak. Pemberontakan Shimabara terjadi pada Desember 1637 sampai April 1638, dan Maurice Weekend tewas dalam kurun waktu itu. Setelah itu, cara pandang Yui terhadap dunia berubah. Dunia ini masih penuh kekerasan dan pertumpahan darah. Dia belajar di akademi militer dan pura-pura melayani shogun untuk mengubah zaman ini ke arah yang lebih baik. Tapi homunculus punya umur yang pendek, sehingga dia menggunakan koneksinya agar bisa menjadi master, dan akan menggunakan Waxing Moon untuk menggulingkan kesogunan. Servannya adalah Raider, Minamoto no Raiko, lebih tepatnya Ushi Gozen. Dia adalah monster Oni yang bersatu dengan Raiko, mirip dengan Tezuka yang punya banyak bagian. Ushi Gozen adalah bagian iblis dari Raiko. Dan dalam perang ini dia mengambil bentuk remaja, sambil berpura-pura menjadi Raiko. Yui dan Ushi ingin memperbaiki Jepang, tapi dia berpikir bahwa untuk memperbaiki Jepang yang korup, harus dengan kehancuran. Dia punya Zera, yang mirip dengan satu armor Kumano, karena pemilik asli dari armor itu adalah Raiko. Sementara Kintoki adalah salah satu dari 4 raja surgawi yang melayani Raiko. Dan bukan hanya Zera, dia juga menggunakan pedang yang dipakai Raiko, Doujigiri Yasutsuna, dan Kyogoku, yang merupakan kuda milik Raiko. NP-nya adalah Ox King Reversal, yang merupakan manifestasi dari kekuatan Gozu Tenno, yang bisa dibilang Gugelana versi Jepang. Master berikutnya adalah Chimon. Dia adalah salah satu korban selamat dari pembantaian Shimabara. Saat itu dia masih kecil. Ibunya dibawa oleh pasukan shogun, dan ayahnya dibunuh ketika berusaha melindunginya. Sementara dia selamat, tapi dengan bekas luka di wajahnya. Dan setiap hari dia merasa bersalah. Kenapa dia masih hidup? Kenapa dia yang selamat? Sembari menyimpan kebencian yang sangat besar terhadap era ini. Jadi kalau dia mendapat Waxing Moon, maka dia akan menggunakannya untuk membuka gerbang neraka, yang apinya akan menghancurkan kota, dan dia bisa bersatu lagi dengan keluarganya yang sudah tiada. Setelah keluarganya mati, Chimon bertemu dengan Maurice Weekend, pencipta Yui, dan diajari Magic Craft olehnya. Dia mendalami ilmu sihir api. Servan yang dipanggilnya adalah Lancer, Jeanne d'Arc Alter, pahlawan Prancis wanita, sekaligus pembebas Orleans dalam perang 100 tahun melawan Inggris. Tapi akhirnya difitnah, ditangkap dan dibakar, sambil tetap berpegang teguh pada keyakinannya terhadap Tuhan. Kalau di FGO, Jeanne Alter adalah karakter fiksi yang dibuat oleh Giles, yang marah dan menyimpan dendam. Tapi di Samurai Remnant, Jeanne Alter adalah Jeanne yang asli. Sebenarnya Jeanne gak bisa dirusak, karena dia sebagai manusia terlalu suci, jadi sulit untuk mendapat alternatifnya, kecuali kalau dia menanggung kebencian orang lain secara sukarela. Dan dalam kasus ini dia menerima kebencian masternya, yaitu Chimon. Dan karena dia jadi alter atas keinginannya sendiri, Jalter yang ini masih punya sifat baik seperti versi biasanya, cenderung kalem dan tidak seganas versi Avenger, meskipun masih ada sikap sinis seperti Avenger. Jadi anggap saja kasus ini sebagai pseudo alter. Sebagai Lancer dia menggunakan 2 tombak, tanpa bendera. Tapi karena sudah tercemar, kemampuannya jadi melemah. Dia punya 3 Noble Phantasm. Yang pertama adalah Tristesse de la Verge, versi terbalik dan lebih lemah dari Luminous Eternal, mengumpulkan kesedihan dan kematian di medan perang untuk meluncurkan gelombang kejut. Yang kedua, Flame-Pest Stranger. Jika menggunakannya, Jeanne akan terbakar bersama musuh di dekatnya. Perbedaannya dengan Lapusel adalah dia masih punya peluang hidup, tapi dia tak mau menggunakannya, kecuali jika dipaksa menggunakan command spell. Barulah pada NP ketiganya, Lapusel, yang akan menghasilkan kerusakan sangat besar dengan nyawanya sebagai gantinya. Lanjut ke master berikutnya, Zheng Chenggong. Dia adalah jenderal dinasti Ming Selatan Cina. Ayahnya adalah orang Cina, Zheng Jilong, dan ibunya adalah orang Jepang, Tagawa Matsu.
Tapi kemudian dinasti Ming dan Qing berperang, sehingga Zhang pergi ke Jepang dan minta bantuan pada Tokugawa Yorinobu. Tapi Yorinobu tak bisa kirim bantuan. Sebagai gantinya, dia memberitahu Zhang keberadaan Wak Xingmun dan mengizinkan Zhang untuk ikut dalam perang. Servannya adalah Archer, yang dipanggil tanpa katalis, seperti kasus Medusa. Mereka berhasil disamen karena kemiripannya dengan masternya. Namanya adalah Zhou Yu, seorang jenderal, dan salah satu pahlawan terhebat di zaman 3 kerajaan, yang bercampur dengan versi fiksi dari cerita Romance of the Kingdom. Yang paling terkenal darinya adalah prestasinya dalam pertempuran Tebing Merah melawan pasukan Cao Cao. Dia mengirim kapal-kapal api untuk membakar kapal musuh dan membawa kemenangan bagi kerajaan Wu. Tapi dia meninggal muda karena sakit. Keinginannya adalah melayani tuannya dan menyaksikan tujuan mereka terwujud. Melalui Wak Xingmun, sebagian keinginannya menjadi kenyataan. Serangan Zhou Yu bertemakan pertempuran Red Cliff. Anak panahnya menyala, dan kedua NP-nya juga mengeluarkan api. Yang pertama, Fireship Afloat, memunculkan rombongan kapal yang terbakar oleh api. Sementara dia naik ke kapal paling besar, dan menembakkan panah api ke langit, yang akan berlipat ganda, dan menghancurkan musuh-musuhnya. Yang lebih kuat adalah NP kedua, Red Cliff Calamity, Reality Marble yang akan menjebak musuh ke dalam area yang terbakar api. Zhou Yu bisa bebas memanipulasi tempat ini, seperti menambah ledakan, hujan panah atau rantai api. Tapi dia harus mencegah musuh kabur, sampai Reality Marble terbentuk sepenuhnya. Sebagai tambahan, dia juga bisa menciptakan kapal terbang. Master berikutnya adalah Dorothea Coyet, putri bangsawan Swedia, Frederick Coyet, yang berafiliasi dengan Clock Tower. Ayahnya bekerja untuk VOC di Hindia Belanda, dan diizinkan untuk masuk ke Jepang. Melalui koneksi itu, Dorothea ikut ke Jepang menggunakan kapal galeon, beserta pengikut pribadinya. Kemudian ikut dalam perang Wak Xingmun. Tapi dia tak berniat mati dalam perang ini, karena Wak Xingmun hanyalah pijakan baginya. Dia juga punya rasa tanggung jawab yang kuat sebagai bangsawan, dan akan berusaha melindungi orang yang tak bersalah. Dia punya banyak aset dan punya ilmu sihir yang kuat, seperti mengubah seluruh pelabuhan Yokosuka menjadi bengkelnya, dan melengkapi meriam galeon dengan Mystic Code yang bisa menembakkan meriam sihir api. Tapi dia punya fobia terhadap laba-laba. Dan ini masih kemungkinan, tapi nama asli Jester adalah Dorothea. Dia punya banyak bentuk, mungkin sekitar 5, karena itulah jumlah bola dadanya. Kita sudah melihat 3 bentuk, anak-anak, muda, dan tua. Dan itu semua laki-laki. Dikatakan bahwa 2 sisanya adalah manusia serigala dan golem. Tapi bisa jadi ada bentuk ke-6, yang sudah lama dia buang, bentuk perempuannya. Servan yang dipanggilnya adalah Assassin, Koga Saburo, tokoh dalam cerita rakyat Jepang, yang kisahnya dirinci dalam Suwa Engi. Dia adalah leluhur dari klan Mochizuki, dan Mochizuki Chiyome adalah keturunannya. Saburo adalah salah satu dari 3 bersaudara, dan karena kehebatannya sebagai prajurit, maka dia diberi perlakuan khusus oleh ayahnya. Seperti mengatur pernikahan dengan putri cantik Kasuga, tapi saudaranya iri dan mereka berkomplot untuk menjebak Saburo di sebuah gua pegunungan. Rupanya tempat itu adalah Gunung Ibuki. Saburo masuk tanpa izin, dan menghancurkan sarang ular, sehingga Yamato no Orochi marah dan mengutuknya. Agar bisa kabur, Saburo harus melewati dunia bawah gunung, yang sepertinya terhubung dengan Riverside of the World, dan menghabiskan waktu cukup lama untuk mencapai permukaan. Tapi ketika berhasil kembali, dia sudah berubah menjadi iblis ular, meskipun pada akhirnya berhasil kembali ke bentuk manusia melalui serangkaian kejadian mistis. Dia mengaku sebagai pendiri sekolah Koga, tempat Chiyome belajar ninjutsu, dan kutukannya menyebar pada garis keluarganya termasuk Chiyome. Sebagai servan, Saburo bisa menciptakan dan mengendalikan Phantom Snake. Nobel Phantom-nya adalah Ibuki de Myojin Engi, mengubahnya menjadi monster ular yang diselimuti sisik Yamato no Orochi. Saburo menghormati masternya dan merasa bahwa Dorothea sama seperti dirinya yang masih muda. Master terakhir dalam perang ini adalah Takao Dayu. Dia bekerja sebagai, kalau bahasa halusnya, oiran tingkat tinggi di sebuah rumah bordil distrik Yoshiwara. Ketika tahu bahwa ritual Wak Xingmun sedang berlangsung, Dayu mendekati Yasuhiro dan minta agar Yasuhiro mengizinkannya ikut perang, meskipun tak punya kemampuan sihir. Dengan harapan jika dia menang, maka dia bisa meningkatkan kesejahteraan orang di daerah Kumo. Yasuhiro setuju, dengan syarat Dayu harus jadi bawahannya. Tapi meskipun sudah mendapat command spell, dia masih kurang pengetahuan untuk mensummon servan. Dan tepat ketika dia menyelamatkan oiran lain dari tamu yang kejam, dia tak sengaja mensummon servan. Kelasnya adalah Berserker, Miyamoto Musashi.
Ini adalah Musashi yang sama dengan Fate Grand Order, seorang pendekar pedang yang menjelajahi banyak dunia setelah dunia asalnya hancur dengan cara berpindah melalui portal. Dia punya mata mistik yang bernama Hivan Li Ai yang bisa meningkatkan keberhasilan serangan dengan mempersempit masa depan menjadi satu kemungkinan. Karena Musashi telah menyatu dengan Void di Lost Belt Olympus, sehingga mustahil bisa kembali tanpa plot armor. Maka bagi Musashi, Samurai Remnant terjadi sebelum Olympus. Dia bisa muncul di timeline ini karena kehadiran Iori, dan karena kelasnya berubah menjadi Berserker. Musashi yang ini lebih tidak rasional, dan selalu ingin melawan servan kuat. NP-nya adalah 6 alam 5 cincin, sosok ilahi Kurikara, sebuah teknik pedang yang bisa menebas takdir, dengan Neo di belakangnya. Neo adalah dua penjaga Buddha, yang pemarah dan berotot. Sebagai seorang traveler, Musashi ingin makan makanan favoritnya, yaitu udon, di setiap dunia yang ia singgahi, termasuk di Samurai Remnant. Meskipun servan tak perlu makan, tapi itulah tanda kemanusiaannya. Dan itulah 7 master dan servannya di Fate Samurai Remnant. Like jika suka video ini. Jika ada saran, masukan atau apapun silahkan komentar. Dan subscribe bila perlu.